agenda pokok sepertinya ya, yang sudah tunggu-tunggu. Kita sama-sama kosongkan dulu pemahaman kita supaya memang apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz pemateri tentang pentingnya surat Al-Fatihah, atau mungkin disebut dengan bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah, nanti kita sama-sama simak. Mudah-mudahan nanti sinyal dari pemateri khususnya dan kemudian dari kita yang sama-sama menyimak ada dalam keadaan kondusif ya. Baik, kita sama-sama simak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, apabila Pak Ustadz Indra sudah siap menyampaikan materi tentang tahsin surat Al-Fatihah ya, insya Allah. Tafadhol untuk waktunya Pak Ustadz, kami persilakan. Bismillah. Ada suara saya? Ada. Jelas Ustadz, jelas. Bismillah. Tes 1 2 3. Alhamdulillah ya? Sudah jelas Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Bapak, Ibu-ibu, keluarga besar Odoj, khususnya Odoj Purwakarta, yang saya hormati dan saya cintai juga para pengurus DPA Odoj Purwakarta, juga Bapak Ibu kaum muslimin yang turut bergabung, selain yang disebutkan tadi, tentu kita dikumpulkan dalam sebuah panggilan yang mulia, yaitu keluarga Al-Quran, ahlina minan nas, bahwa Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia fil ard, di bumi. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, mereka adalah ahli Quran. Ahlullah wa khassatuh, mereka adalah keluarganya Allah dan hamba-hamba pilihannya. Semoga keberkahan Allah hadirkan untuk majelis ini. Semoga juga kebaikan terus Allah curahkan meskipun kita berada di tempat yang berjauhan, tetapi pada hakikatnya majelis ini berada dalam naungan yang sama, berada dalam tebaran sayap-sayap malaikat yang terus mendoakan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema besar, ya, tema besar, tema besar yang di ngaos perdana ini menjadi kekasih Allah. Begitu ya, Pak Asep? Menjadi kekasih Allah di bumi ya. Betul Ustaz. Menjadi, betul ya, insyaallah. Saya kira to the point saja, bahwa karena kita sedang bicara tentang Al-Quran, maka di dalam Al-Quran istilah kekasih ini Allah sebutkan secara spesifik, ya. Secara spesifik Allah mensertifikasi seorang manusia, kemudian mengumumkannya dan abadi hingga hari ini kepada seorang manusia mulia bernama Ibrahim alaihissalam. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Mendengar kata kekasih tentu pikiran sederhana seorang manusia dan sangat manusiawi tentunya. Pasti yang terbayang adalah hal yang menyenangkan,
hal yang sangat indah, hal yang ya, kekasih lah, bagaimana ya kekasih. Nah, ketika Allah mengumumkan tadi, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, maka sudah tidak ada pilihan lagi sebagai ahli Quran kecuali mengimani, kecuali kita meyakini dan menjadikan itu sebagai rujukan kekasih. Ya. Bahwa istilah kekasih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu katanya ada dua hal yang menjadi latar belakang besar dikategorikan kekasih, karena ini sudah melewati batas sekadar teman. Ya. Bahwa kekasih ini katanya dua. Satu, cinta. Maka nanti dari cinta ini akan hadir kesetiaan, setia, loyalitas. Yang kedua, pengorbanan. Cinta tak bertepi dan pengorbanan tanpa batas. Maka itu adalah gambaran dari kekasih. Ya. Bapak Ibu lebih paham lah tentang istilah kekasih karena sudah berpengalaman bertahun-tahun beserta dengan pasangannya. Bagi yang sudah menikah tentunya. Maka apakah ini juga berlaku dalam kamus Allah ketika menjadikan Ibrahim sebagai kekasih tadi? Bahwa hal yang kita bayangkan menyenangkan, ternyata justru malah sebaliknya. Justru malah sebaliknya yang dialami oleh Ibrahim. Ukuran kita, kekasih itu ya satu orang misalnya suami, kemudian atau istri, maka yang diinginkan pasti segala sesuatu yang membuat dia menjadi nyaman, tenang, ya. Tidak ada riweuh lah ya, tidak ada riweuh. Nah, sementara yang terjadi kepada Ibrahim alaihissalam adalah ketika dia sudah merasakan kecintaan itu hadir kepada Robnya, kepada zat yang menghadirkannya ke dunia, maka yang didapatkan ataupun yang diamanahkan atau yang didapatkan oleh Ibrahim adalah sesuatu yang tanda petik tidak menyenangkan untuk hidupnya. Terutama masalah pengorbanan tadi. Ya, terutama masalah pengorbanan tadi. Setidaknya ada beberapa kejadian penting sebelum pengakuan itu diumumkan dari Allah bahwa Ibrahim adalah kekasihnya. Ibrahim sudah melakukan banyak pengorbanan. Ketika sedang asik bekerja di hutan, ada perintah untuk melakukan sunat. Saat itu yang ada di tangannya adalah bukan alat yang layak untuk melakukan sunat, khitan. Ya. Hanya sebilah kapak yang dipakai untuk mencari kayu bakar, menebang pohon dan seterusnya. Maka Ibrahim seketika langsung melakukannya. Dan menjadi kepenasaran malaikat, Ibrahim, tidakkah engkau sempat untuk pulang sejenak, gitu, untuk mencari alat yang layak, sehingga engkau nanti bisa lebih nyaman. Kalau bahasa kita mungkin cari atau alat yang tajam gitu daripada kamu. Apa komentar Ibrahim alaihissalam atas pertanyaan tersebut? Aku khawatir, seandainya aku harus mencari dulu alat yang layak, aku pulang dulu, maka aku ternyata tidak sempat, keburu usiaku berakhir, keburu wafat, keburu mati. Maka itu ya, saking cepatnya itu adalah bentuk dari tadi, bahwa pengorbanan itu ukurannya adalah tidak berpikir panjang, sudah benar-benar tanpa hijab, atau yang paling fenomenal, yang paling dahsyat adalah ketika beliau alaihissalam harus menyembelih anak yang masih kecil yang ditunggu sekian lama. Atau kejadian yang lain juga adalah ketika baru sampai di Makkah, harus meninggalkan keluarganya. Harus meninggalkan keluarganya di padang yang tidak ada pepohonan, ya tidak ada pepohonan. Dan sempat mengadukan hal ini. Ya Rob, sungguh aku tinggalkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada pepohonan. Tetapi di balik itu semua ternyata di balik pengorbanan itu Allah membalas bentuk pengorbanan itu dengan banyak kemuliaan yang Allah hadirkan pada diri beliau. Di antaranya adalah penyebutan nama beliau yang hanya hari ini. Padahal 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun yang lalu terpisah waktu dengan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Apakah kisah ini berhenti hanya menjadi sebuah kisah heroik seorang Ibrahim alaihissalam, hanya sekedar sebuah kisah pengantar tidur untuk anak cucu kita, atau apa yang bisa kita dapatkan dari kisah tersebut kaitan dengan bahwa kekasih yang dimaksud dan kekasih itu apakah sudah berhenti pada orang nabi dan rasul atau orang-orang pilihannya saja, atau apakah orang-orang seperti kita mempunyai kesempatan untuk menjadi kekasih yang dimaksud. Tentu Allah adalah Rabb kita yang maha penyayang, maha penuh kasih, maha rahmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kebaikan yang ingin kita ungkapkan, yang ingin kita syukuri, bahwa kesempatan menjadi layaknya seorang Nabi Ibrahim dan keluarganya menjadi orang-orang pilihan, bahkan lebih dari itu, adalah terbuka. Sangat terbuka. Selama syarat-syaratnya memenuhi. Selama bekalnya memang nampak kita yakini ada di tangan kita. Mungkin secara pengumuman sudah tidak ada. Tidak mungkin, maaf. Pak Asep Dedi kekasih Allah, atau Pak Yudi kekasih Allah, rasanya sudah mustahil itu. Tetapi Allah menghadirkan lewat tanda-tandanya. Allah menghadirkan lewat tanda-tandanya. Bahwa dengan tanda ini bisa dikenali, nampaknya Allah sudah mencintai hamba tersebut. Baik, dari sekian banyak tanda, ini ada beberapa. Ada beberapa yang ingin diangkat dalam kesempatan yang terbatas ini. Ada satu hadis Rasulullah SAW, bahkan ini adalah hadis qudsi. Di bagian tengahnya mengatakan begini, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, kata Allah, dan jika aku sudah mencintainya, artinya Allah yang mengumumkan, jika aku sudah mencintai hamba tersebut, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kata Allah, kuntu sam'ahu, maka aku akan menjadi telinga pada saat dia mendengar. Saya ulangi, ini tanda ya, kita kenali tanda nih. Fa'idha ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, berarti ini sudah bentuk pengakuan. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran, aku akan menjadi telinga yang pendengarannya ketika dia mendengar. Maksudnya adalah begini, aktualnya, konkretnya. Tiba-tiba kita sekarang menjadi tidak pernah menolak nasihat-nasihat, mendengar gitu. Padahal sebelumnya begitu baru datang nasihat, udahlah urus saja sendiri kamu. Atau tidak betah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Seiring waktu ternyata itu semua berubah. Kenapa saya yang dulu mudah menolak, sekarang kok nyaman-nyaman saja. Itu satu tanda tuh. Faida kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ciri berikutnya lagi misalnya, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Jadi kata Allah, selain menjadi pendengarannya, Allah juga menjadi penglihatannya, hadir dalam penglihatannya. Asalnya melihat yang haram itu nggak pernah kita beristighfar. Tapi kok waktu berlalu sekarang menjadi terjaga. Nah, berarti Allah itu sudah mulai hadir dalam pandangannya. Tangannya menjadi terjaga, tangannya sudah melakukan hal yang baik, dan selalu sungkan, segan kalau sudah melakukan hal yang itu dilarang oleh Allah. Termasuk juga kakinya. Jadi kenali tanda-tanda ini. Kalau tiba-tiba kita ini menjadi mudah banget melangkah ke tempat yang sia-sia, dan di satu waktu menjadi berat, maka berarti Allah sudah hadir. Lalu bagaimana kok tiba-tiba begitu? Tentu rumus yang paling besarnya adalah memang Allah yang berkehendak. Memang Allah yang berkehendak. Tapi kan kembali kepada kita. Memang sejauh mana kualitas keimanan kita sehingga Allah memilih kita. Maka mari kita lihat tadi, ada pernyataan, kalau tiketingnya ada, kalau bekalnya sudah Allah berikan, kalau modalnya sudah jelas ada,
maka nampaknya peluang untuk mendapatkan hal itu semua tadi Allah hadir di kehidupan kita akan besar. Allah katakan, Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, Allah memberikan modal kepada kita rasa jelek, kejelekan, dan ketakwaan. Begini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hadits qudsi lagi. Sekarang malam ini, insya Allah bisa dipastikan adalah orang-orang yang berkumpul karena Al-Quran. Bicara Al-Quran sudah pasti itu adalah konteks ibadah. Kita gunakan kata ibadah sebagai keyword pengantar untuk menghantarkan kepada turunnya pertolongan Allah tadi. Kata Allah, ya bena Adam, wahai anak Adam. Jadi kita semua ini yang dipanggil nih, yang 160 lebih ini. Ya bena Adam, tafarrag li'ibadati. Fokuslah untuk mengibadahi diriku. Fokuslah untuk mengibadahi diriku. Amla sadraka ghina. Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan jiwa. Wa asudda faqrak, dan aku akan penuhi kebutuhanmu. Ini baris pertama ya. Kata Allah, ibadahi diriku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan jiwa. Sodrok itu adalah tempatnya hawa nafsu, tempatnya hobi, tempatnya hal yang sia-sia. Tapi akan Allah ganti dengan ketenangan, dengan kefahaman ilmu, dengan optimisme hidup, dengan harap kepada Allah, dengan istiqomah, dan seterusnya. Dan terutama, wa asudda faqrak. Asudda itu menutupi lubang. Bahwa dalam diri kita ini banyak lubang kebutuhan. Kita butuh sehat, kita butuh faham ilmu, kita butuh materi dunia yang berkah. Maka wa asudda itu adalah bahwa Allah nanti akan menutupi semua lubang itu. Dengan syarat apa? Ibadah. Allah lanjutkan, wa illa taf'al, tetapi jika engkau tidak mengibadahi diriku, engkau santai-santai, engkau lalai, engkau sholat sisa waktu, engkau sholat ketika toko sudah sepi, engkau sholat ketika rapat baru selesai, atau memaknai ibadahnya hanya pada ibadah yang tadi saja, ya. Kata Allah, malaktu yadaka syuglan. Aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Kesibukan yang tiada ujung, kesibukan yang tiada arti. Sibuk sih sibuk, lelah sih lelah sama. Tapi kok nggak memberi kepuasan. Tapi kok rencananya hasilnya nggak sesuai dengan rencana, dengan keinginan. Cita-citanya pengen anak soleh, perasaan sudah disekolahkan ke sekolah agama paling the best. Di rumah juga, tapi kok nggak soleh-soleh? Barangkali mungkin masalahnya di sana ibadahnya. Walam asudda faqruk, dan aku tidak akan penuhi kebutuhanmu. Maka di Al-Quran dikatakan wa iyakhdhulkum faman dalladzi yansurukum. Maka jika aku membiarkan kalian, artinya kita dibiarkan hidup sendiri tanpa bimbingannya, maka kalian meminta tolong kepada siapa? Keywordnya ibadah. Oke, malam ini balik. Kita dikumpulkan dengan satu tiketing dari Allah yang tidak diberikan kepada orang lain. Tsumma awratsna kitabal ladzina istafaina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Ini tidak mudah ngaji malam, kecuali memang selain keinginan, Allah tolong. Ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiketingnya nih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Berarti, mari maknai kegiatan Quran ini sebagai ibadah. Loh kok begitu? Maksudnya, bukankah dengan ngaji saja sudah dapat pahala? Betul. Artinya bahwa maknai setiap bagian dari kegiatan Quran ini sebagai ibadah. Karena seandainya ternyata, karena banyak yang sekedar statusnya kegiatan Quran ini keluar dari kerangka ibadahnya, keluar dari sekedar ibadah itu, hanya untuk keterampilan, hanya untuk ya bla 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 dan seterusnya. Tetapi semoga Allah membimbing kita ke arah situ. Nah, maka ketika ini kita mana ibadah, semoga Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa, ditutupi semuanya sampai nanti Allah mengatakan fa idza ahbabtu, karena dia istiqomah, karena dia kemudian menjadi lebih bersemangat, terbantu dengan sebuah metode bernama one day one juice,
yang dia basicnya adalah Iqra fi kulli syahr. Nah, kata Rasul, bacalah Quran tidak lebih dari dalam waktu 1 bulan. Maka andai ini membawa kepada sebuah konteks ibadah, ya konteks ibadah, maka semoga tadi peluang untuk keluar dari Allah, faida ahbabtu, jika aku sudah mencintai hamba tersebut, maka aku akan begini sebutkan tadi. Ini yang menarik di sebelum masuk ke materi tahsin, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Yudi, Pak Asep Dedi, punten, ini sampai 20 menit lagi ya? 21.45 Ustadz, selesai lah. 21.45 lama itu yang atuh. Ya. Ya. Peserta pengennya sampai jam 10:30. Jangan. Jangan. Baik, ada yang menarik nih begini, ada yang menarik. Ada yang menarik. Di flyer itu di bawah ya, ada di bagian, kalau tidak salah di bagian kanan bawah, bagus sekali itu. Mohon peserta menutup aurat. Ya, berpakaian sopan dan menutup aurat ya. Kalau tidak salah ada di situ. Nah, ini itu bukan sepele. Bukan sepele itu, demi Allah. Bahwa siapa yang ingin dapat keberkahan, bahwa siapa yang ingin malam ini dapat kebaikan dari Allah yang berubah menjadi perubahan-perubahan karakter tadi itu, yang sanulki, yang artinya itu di-installing oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita, yang tadi dimasukkan ke dalam dada itu, maka sekedar ada berpakaian baik itu ternyata akan membuat Allah menjadi tergiur untuk menolong kita. Mungkin tidak nih di antara 160 ini punten nih. Ada yang sekedar bawahnya nih bapak-bapak misalnya pakai anduk doang gitu karena nggak kelihatan. Masya Allah. Sangat mungkin loh, sangat mungkin ya. Ini ya, yang pakai anduk ini langsung ke belakang nih. Oke. Tetapi ternyata hal sederhana inilah yang membuat Allah menolong. Nah tadi maka luaskan makna ibadah, karena kalau sudah begini, urusan begini, kita nanti nggak akan lagi memandang remeh urusan minum tangan kiri kanan, kemudian makan basmalah atau tanpa basmalah. Itu nanti akan menjadi sesuatu yang istimewa. Kenapa? Nanti Allah akan semakin mudah untuk menolong itu. Maka kembali, kekasih Allah itu peluangnya sangat terbuka. Kenali tanda-tandanya. Ya. Kalau dari hadis yang terakhir ternyata kita ini tipe orang yang sibuk tepuguh, riweuh gitunya. Nah, punten, coba periksa ibadahnya. Kenapa? Karena seorang hamba itu pasti Allah itu sudah pasti akan menjadi manajer hidupnya. Karena apa? Ibadahnya terjaga, kan Allah hanya minta satu saja. Ibadahnya yang oke gitu. Sudah semuanya akan diitukan. Layaknya Ibrahim tadi, dia sudah nggak peduli, hidupnya sudah ada yang memenuhi. Jikapun ternyata harus mati, berarti memang sudah selesai semua jatah kebutuhannya selama di dunia. Baik, ini sebagai pengantar, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kekasih Allah itu di bumi ini sudah, Masya Allah. Saya suka bergetar ya, suka merasa merasa tersemangati ketika berkumpul meskipun tidak bisa menyaksikan wajahnya satu persatu. Dan lagian juga saya nggak mau Pak Asep. Meskipun wajahnya tidak bisa, tapi auranya terasa. Menjadi teritukan. Kenapa? Tadi tiketnya jelas. Yang dibaca ini bukan produk manusia, bukan kalimat manusia, bukan sekedar sastra biasa, tetapi ini bahasa langit. Bahasa yang waman yu'adzim sya'airallah, yang sekedar menjaga pelafalan dengan baik, ya, setiap huruf yang 29 itu terbunyikan dengan baik, maka pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan merasa bangga. Logikanya ketika sudah terjadi kebanggaan, maka apa yang dibutuhkan oleh hamba akan diberikan. Jadi matematika berkah, matematika pahala itu sebenarnya sangat mudah. Mulailah dari titik ibadah. Baik, itu sebagai pengantar. Ya, sebagai pengantar, artinya ini orang-orang yang insya Allah tidak bisa diganggu lagi dengan keraguan-raguan. Tetapi harus terus didorong. Bagi yang masih ragu, ayo apapun pendekatan untuk bisa dekat dengan Quran, coba. Ya, siapa tahu tadi dengan ada odoj, kemudian half juz atau odol, anak-anak ya, odol mah ya, dan sebagainya, Masya Allah, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu saja Pak Asep. Tos. Ya, Ustaz.
Atusan itu ya? Tekenging atau Atus ada yang dari Makassar soalnya dari Tegal tuh terjauh. Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amanah mengantarkan itu untuk pengantar. Sekarang masuk ke materi inti, yaitu tentang Al-Fatihah. Boleh slide-nya Pak host, Pak Yudi atau mungkin siapapun petugasnya. Tentu sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf jika nanti terdengar next karena memang dioperasikan di host. Mohon maaf sekali lagi kalau misalkan nanti ada terganggu dengan kalimat next. Kita juga sudah dijadikan co-host, bisa ini kalau ada slide-nya di situ. Kebetulan tidak saya siapkan, tidak apa-apa. Oke, kalau saya siapkan ya. Nganggo kicet tiasa henteu. Ngalihna nganggo kicet tiasa henteu. Tetiasanya. Tetiasa Ustaz. Tiasa aya laptop nu tiasa ngake kicet. Oke, bisa saya kasih kontrol nih. Sebentar ya. Baik. Insyaallah. Silakan slide-nya sudah bisa dimulai. Bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mentahsinkan satu surat yang Masya Allah, ini saya yang mempresentasikan sebenarnya belum bisa memaknai betapa agungnya surat Al-Fatihah ini. Ya. Surat Al-Fatihah ini turun di urutan yang kelima ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, setelah Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, baru Al-Fatihah. Keistimewaan sudah mulai Allah hadirkan di Quran ini ketika menyebutkannya secara terpisah, secara khusus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Jadi dan sungguh telah kami berikan kepada engkau, ya, kepada kamu, kita nih, kepada kamu, satu yang disebutkan adalah sab'an minal mathani, 7 yang diulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung. Ini unik. Kenapa tidak langsung saja wal Qur'anal walaqad atainaka Al-Qur'anal azim? Kok disebut ada terpisah Al-Fatihah dan Quran yang keseluruhannya itu yang 113 surat yang lainnya. Sejak awal Allah sudah ingin mengkhususkan ini. Ya. Sejak awal Allah sudah ingin memperlihatkan bahwa Al-Fatihah ini adalah luar biasa. Yang kedua, ternyata di Al-Fatihah ini juga adalah terjadi momentum yang sangat agung, momentum yang sangat luar biasa, yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog dengan setiap hamba yang membacakan ayat-ayat di Al-Fatihah. Allah menjawab secara khusus. Memang kita tidak merasakannya, tetapi Allah yang menyampaikan sendiri. Ya. Yang ketiga, Al-Fatihah ini di satu hadis dikatakan qasamtus shalah baini wa baina abdi. Aku bagi salat itu untukku dan untuk hambaku. Sampai situ nampaknya aku bagi salat untuk hambaku dan untuk aku dan untuk hambaku. Ternyata di petikan hadis berikutnya itu yang dimaksud tadi, terjadilah dialog jawaban dari Allah yang menggambarkan bahwa as-shalah itu adalah nama lain dari Al-Fatihah. Sehingga dalam kaidah fikih hadir hadis Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada sholat atau sholatnya tidak syah siapa yang tidak membaca Fatihatul kitab. Boleh next Pak, next tuhnya hilap nggak bolehnya. Nextnya naon sih lanjutnya Pak? Kakuping Pak punten. Ngangge bahasa Indonesia lajeng, di lajeng. Oh lajeng, oke siap. Lajeng. Nyatos. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab atau surat Al-Fatihah. Para ulama Quran menurunkan
para ulama hadis menurunkan pemahaman tidak sah ini terhadap Fatihah itu, satu, memang tidak membaca sama sekali karena itu adalah rukun. Yang kedua adalah koidahnya yang tidak dipenuhi pelafalannya. Ya, koidahnya yang ketika membacanya seadanya, setiap hurufnya tidak dijaga. Padahal tadi bahwa ini kalimat Allah, Allah sudah pasti punya cara yang diinginkan pelafalannya itu. Nah, maka Bismillah malam ini waktunya sangat terbatas, ada 7 ayat. Kita hanya akan pilih beberapa ayat saja yang itu kategorinya di 7 ayat tersebut harus terjaga. Jangan sampai salah lah ya, jangan sampai salah gitu. Jangan sampai salah sehingga semoga Allah nanti menerima bacaan kita. Baik, lajeng. Allah. Baik, kita baca bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang saya talqin ya, Talqin itu berarti saya contohkan, Bapak dan Ibu hanya melakukan 3 hal. Mendengar, meniru, dan mengucap. Talqin itu mendengar, meniru, dan mengucap. Tiru yang setiru-tirunya, tiru yang sepersis-persisnya, sampai ke nadanya kalau perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang suaranya unmute bisa juga mengikuti ya, silakan meskipun tidak didengar. Atau barangkali satu saja Pak Asep, tidak banyak mute yang mute-nya atau yang unmute-nya satu aja coba. Jadi biar kontrol ke saya, selebihnya di mute aja. Oke ya, saya mulai ya. Contohnya, saya ulangi. Bismillah, silakan. Bismi. Sin sukun ke mi nyambung. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Next, Lajeng, Pak. Lajeng. Oke. Sengaja diberi warna berbeda. Ya, kita yang proses talqin nanti kita lanjutkan di sini saja. Ini mohon diingat, mohon diperhatikan. Itu yang dimaksud bahwa di bagian inilah sebaiknya jangan sampai salah secara Ustadz mohon di-unmute sebentar. Oke, sudah cukup. Sudah. Sekali lagi, perhatikan dan kalau perlu dicatat atau diberi tanda di tulisan yang sudah disiapkan di bukunya. Ini bagian-bagian yang etalastik. Maksud etalastik itu berarti kenampakan dari Al-Fatihah akan masih dikatakan baik jika ini terjaga. Ada di ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin.
Berikutnya ayat yang 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir di bagian alaihim ghairil maghdubi alaihim dan seterusnya. Baik. Next. Lajeng, punten. Ya. Ya, sip. Alhamdulillah. Baik. Saya talqin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, saya anggap ini memang kurang terdengar jelas. Nanti boleh atau satu orang. Siapa yang berkenan? Silakan. Satu orang mencontohkan. Itu aja. Apa raise hand? Silakan. Saya ingin ukur. Ya, silakan. Oke, dari Pak Roni dipersilakan, Pak. Silakan Pak Roni. Saya mute yang lainnya ya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, barakallahu fiik. Sekali lagi, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, ada catatan ya, nanti saya sampaikan. Ada catatan. Satu orang lagi dari ummahat, dari ibu-ibu. Nomor 2 itu, nomor 2. Raise hand. Bu Lia, silakan. Ya. Sudah gimana? Kan ibu lagi ini. Ya, silakan. Bisa? Bu Lia, silakan di-unmute, Bu. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, sudah terkoreksi, tapi nanti saya sampaikan catatannya. Ini mirip dengan Pak Roni tadi. Baik, cukup ya. Cukup, Pak Awas, sudah bisa diitukan. Sudah bisa di-mute lagi semuanya. Oke, sekarang next, berikutnya. Wahzar, hati-hati. Ya, hati-hati. Next slide-nya. Oke. Hati-hati, lam sukun, mundur satu. Mundur dulu. Oke. Di bagian bawah ada keterangan, lam sukun jangan dipantul. Tadi sudah, betul? Oke, cukup ini, cukup. Lam sukun jangan dipantul, jangan dijeda. Ya, ini fenomena umum yang harus diperbaiki. Ada lam sukun pada al dan bil itu dipantul atau dijeda. Ini contoh yang salah. Sekali lagi ini contoh yang salah. Alhamdu Rabbil a. Ya, contoh yang salah. Atau yang dijeda. Demi maksudnya menjaga makna, ini dijeda dengan jelas sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jadi tidak mengalir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, ha. Keumuman disebutnya ha kecil ya. Jangan diucapkan menjadi ha. Jangan diucapkan ha. Baik, next. Next slide. Slide berikutnya. Slide salajengna. Oke, kita kenalan dengan huruf lam, Bapak Ibu. Oke.
Gambarnya ketinggal. Aduh. Kata Wis, Bapak Ibu, kelihatan tidak? Itu gambar apa coba itu? Oh, kelebihan. Gambar apa? Lidah. Oke. Gambar lidah ya, itu gambar lisan ya. Aqsamu hafatul lisan. Jadi macam-macam tepi lidah. Baik. Lam itu cepat saja, dia ada di bagian yang paling runcing. Ada di bagian yang paling runcing. Sentuhan dengan langit-langit terdekat. Maaf, saya perlihatkan dari pinggir. Ini Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan tepi lidah yang paling runcing. Kalau gambar itu berarti di bawah. Yang paling bawah itu ada hafatul lisan. Makhrajnya tepi lidah yang paling lancip dan sifatnya tawasud. Maka tawasud itu bunyi indah, bunyi yang bagus karena dia tidak dijeda. Dan dia juga menjadi bagus karena tidak dipantul. Ya. Jadi secara pelafalan, terutama kalau dia sukun, ditahan, Pak. Bu. Al-ha. Sebelum ketemu dengan huruf H, ke huruf berikutnya, tahan saja. Ujung lidah yang lancip tadi, kita lihatkan bersama ya. Saya contohkan, Al-ha. Silakan. Al-ha. Al-ha. Ini ada yang bunyinya tebal nih. Kalau yang bunyinya tebal itu berarti bukan yang paling lancip. Itu bukan yang lancip. Ya. Saya contohkan lagi. Al-ha. Al-ba. Oke, kita belum masuk ke kalimatnya ya. Kita latihan lam saja dulu. Nanti kita akan ulang-ulang. Jadi lam jangan ditukan, tempelkan. Begitu ha, lepas. Al-ha. Al-ba. Ya, merasakan ujung lidah yang paling lancip. Baik, sehingga nanti akan terhindar pantulan dan jedaan tadi. Kita ulangi. Alhamdu. 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 Maaf saya. Oke, silakan mencobanya. Di mute saja bisa, Pak. Oke ya. Baik. Alha, alhamdu. Latihannya begitu. Alhamdu, ulang-ulang. Alhamdu, 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 alhamdu. Ayo ulang-ulang. Alhamdu, 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 alhamdu. Oke, baik. Sudah. Sekarang kita masuk ke yang bagian akhirnya. Robbil'a. Robbil'a, robbil'a, sama persis ujung lidah yang paling lancip, sentuhkan sampai nanti ketemu dengan a. Robbil'a. Bagus, bagus. Robbil'a. Robbil'a. Oke, baik. Oke, stop mencontohkan, stop. Jadi targetnya ibu-ibu, bapak-bapak, targetnya adalah merasakan sentuhan diam dari ujung lidah itu. Bil'a, terasa. Bil'a, agar tidak itu. Baik. Rabbil alamin. Silakan. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Baik. Sekarang kita habiskan satu ayat tersebut. Saya contohkan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, masing-masing 3 kali. Setelah 3 kali saya hentikan. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Katakanlah ini sudah terlewati, kemudian menjadi karakter bacaan, menjadi kebiasaan, maka bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk barusan kita mengulang-ulang hanya untuk kepentingan latihan, terjadilah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup dulu yang latihan. Yang latihan cukup dulu, sudah. Oke. Yang latihan cukup dulu. Oke. Baik. Semangat, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Ya, baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tadi ya, artinya kita ingin semangat belajar ini juga terjaga karena memang ada arahnya ya, ada arahnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin, jika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka Allah mengatakan hamidani abdi. Allah menjawab, begitu selesai kalimat terakhir alhamdulillahirabbil alamin, begitu selesai Allah mengatakan hambaku memuji diriku. Hamidani abdi. Ya kita tadi memang tidak mengetahui, tetapi bagi Allah itu adalah urusan yang sangat mudah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan latihannya ini menjadi sesuatu yang istimewa. Semakin sering melafalkan alhamdulillahirabbil alamin, meskipun lidah kita keluh berat, tapi Allah tahu kok. Oh, saya pengen seperti contoh tadi. Oh, saya memang pengen bisa. Maka di mata Allah itu sudah menjadi sesuatu ikhtiar yang luar biasa gitu. Ya. Kita ulang ya bersama ya. Pak Asep. Jadi apa ini memang di unmute atau di mute saja untuk latihan? Agar yang lain lagi aja, Pak. Yang Oke, siap. Yang ingin ini jadi volunteer boleh angkat tangannya ya. Oke, sip. Good. Artinya kalau saya tidak terganggu, tapi mungkin ke yang lain ya, menimbulkan suara kayak gini. Oke, siap ya. Baik. Kita ulang ya bersama. Wah, ternyata 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kita ulang. 3 kali ayat 2 kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Yuk mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Baik. Mudah-mudahan difahami jadi rezeki ilmu kita malam ini. Baik, next slide. Amin. Oke, slide berikutnya. Nah, ini contohnya tadi ya. Tidak ada pantulan dan tidak ada jeda. Al-filu, al-qari'atu, al-malu. Ya, 1, 2, 3. Al-filu, al-qari'atu, al-malu. Slide-nya. Berikutnya. Oke. Berikutnya. Masya Allah. Ini cukup. Yang sebelumnya. Turun sebelumnya. Oke, cukup. Ini juga adalah etalastik dari Al-Fatihah. Oke, yang setelahnya Ghairil Maghdubi. Yang berikutnya. Oke, sip. Ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, berhati-hatilah di kalimat al-maghdubi. Ya, kalimat yang ghairil maghdubi. Ya, ghairil maghdubi. Bentar, saya buka dulu.
Berhati-hatilah di kalimat itu, terutama di kalimat maghdubi. Hati-hati, jangan diucapkan mag. Ya, mentok Bu, Pak. Mag. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bukan goiril magdubi. Yang pertama tidak boleh. Yang kedua dipantulkan. Goiril magdubi tidak boleh. Yang pertama tadi mentok magdubi dan magdubi itu tidak boleh. Bagaimana tuh? Ya, saya contohkan. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi dia lewat, ada hembusan udara lewat, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan mag tapi maghdubi. Sebentar, saya cari dulu. Ghairil maghdubi alaihim. Slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya dulu. Perhatikan ya. Al-Maghdubi, hati-hati. Ghain, jangan ditekan, jangan dipantul. Bukan mag, tapi mag, alirkan. Yang kedua, jangan dipantul. Maghdubi itu bukan haknya, bukan di huruf itu. Ya. Oke, lewati. Slide-nya silakan lanjut. Terus ini ada gambar panah, disitulah huruf go. Rasakan bunyi ada di situ. Ghain. L. Maghdubi. Bagus. Jadi lembut ya Bu ya? Bunyinya lembut ya Bu ya? Iya. Betul lembut Bu? Betul. Kayak Lembut ya. Jadi bukan mag, tapi maghdubi. Oke. Bu, volunteer Bu, raise hand Bu. Silakan raise hand Bu. Bapak-bapaknya masih ada ini. Masih ada. Kalah semangat oleh ibu-ibu. Silakan ibu-ibu aja. Insyaallah masih ada. Masih ada ya, Masya Allah. Barakallah. Kalau Coba ibu-ibu udah nyerah, contoh satu baru- deh. Contoh satu. Silakan bebas dari bapak-bapak atau ibu. Satu orang contoh. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Oke, silakan Pak. Ulangi. Sampai alaihim saja. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, mohon maaf. Bukan mal, tapi panjangkan, nyambung ke Bu. Maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan satu lagi slide-nya. Slide terakhir. Lanjut dulu. Oke, ini kita lewati. Oke, lewati. Oh, sorry. Stop. Stop di ini, stop. Mundur dulu. Oke, stop ya. Ada kalimat alaihim. Next, Pak. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim walau. Ke kalimat alaihim. itu yang Baik, ikuti ya, Lai. Bukan i tapi y. Lai. Ada yang bunyi itu. Kalau bunyi i, gini nih. Alaihim, ini mah alai. Berhenti dia. Lai. Oke, alai. Jadi sambung ke him. Alaihim. Bukan alaihim. Bu. Bukan alaihim tapi alaihim.
Alaihim. Ada yang alaihim. Alaihim. Ya, good itu. Baik, bagus Bu. Oke. Baik. Saya contohkan ya. Saya contohkan. Mohon maaf suaranya semuanya berhenti. Mohon maaf. Alaihim. Alaihim. Good, bagus. Alaihim. 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 Siratal ladzina an'amta alaihim. Silakan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus. Terdengar ke saya. Lagi 1 2 3 Siratal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah. Baik. Selesaikan sampai ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Baik, di slide berikutnya kita akan lihat. Slide berikutnya. Slide berikutnya silakan. Oke, stop. Bunyikan bersama. Lihat yang di layar. Bunyikan Y akan dapat I. Artinya membunyikan I, Lambai. Membunyikan I akan muncul bunyi I, tetapi membunyikan I tidak akan muncul Y. Dapat Y. Oke, gitu ya. Jadi kalau membunyikan capcay, apa? Gulai, bombay, maka itu makhraj iya. Ya, maka tadi alaihim. Alaihim. Baik, itu kata-kata contoh saja ya, tidak ada di Quran ya. Tidak ada capcay, gulai, tidak ada apa ya. Baik, itu hanya untuk pendekatan bunyi bahwa seperti itu mengucapkan alaihim. Baik, slide berikutnya kita praktekkan di kalimat berbeda. Kalimat lain. Slide berikutnya. Nah. Berarti bunyikan Y. Hati-hati ya. Maaf nih. Ibu-ibu ini salah nih. Bapak-bapak, ibu-ibu ini salah nih. Kalau begini nih. Baina, kaifa, roiba, waro'aita. Itu muncul I. Harus baina, kaifa, roiba, waro'aita. Oke ya. Baik. Karena tidak ada bunyi I kecuali hanya nanti di matobi saja. Saya kira untuk pertemuan perdana ini saja dulu Bapak Ibu. Kita bersama coba bunyikan Al-Fatihah sebagai penutup. Slide berikutnya ada? Slide berikutnya silakan. Slide berikutnya. Iya, slide berikutnya. Slide. Berikutnya. Slide. Oke ya. Yang ini. Kita baca bersama ya. Bismillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا Mohon izin Bapak-bapak Ibu-ibu, saya baca sendiri untuk mengukur yang huruf-huruf merah itu ya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Semoga Allah memberkahi pertemuan malam hari ini. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Yudi. Maaf, tadi ya, seperti itu ya. Sepertinya para partisipan masih bersemangat dan masih ingin berlanjut ya. Tapi karena berhubung waktu. Padahal sebetulnya dalam istilah malam ahad, malam panjang ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapi waktu tetap harus kita jaga juga, kita ambil dengan waktu. Masih ada tadi sedikit informasi, insya Allah mudah-mudahan lancar tadi rekaman dari Pak Ustadz untuk satu surat full, insya Allah nanti kami upload di address medsos kami, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa download, bisa dengarkan langsung, dan bisa dipakai untuk panduan sebagai latihan. Masih ada 2 kategori. Saya kembali lagi nih untuk sebelum ditutup. Kami persilahkan kepada Pak Ustadz. Ini ada 2 kategori. Pak Ustadz, mangga pilih ayat dari Pasihan Door Prize. Pak Ustadz, silakan. Pak Ustadz bisa monitor, masih monitor suaranya. Ya. Ada 2. Ya, Kang Abdi 2 anak. Baik, pertanyaan ya maksudnya ya. Padahal, silakan, bangga. Kalau berkenan sih mungkin ada yang ini aja di ayat 2 dan 7 itu, nanti saya pilih yang atau ya dipilih aja nanti yang mendekati bunyi yang ideal. Boleh 2 atau 3 orang. Ayat 2 aja. Ayat 2 saja. Alhamdulillah. Rest dulu dong. Tangannya dimunculkan dulu, bapak-bapak ibu ya, supaya kelihatan. Bu Ijani dari Prasmi, sudah siap di proses ya? Siap. Masya Allah. Langsung Bu, silakan. Ini Bu siapa? Bu Kiki ya? Iya. Oke, mangga Bu Kiki. Ayat kedua ya, Tat? Mohon.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Oke, cekap Bu Kiki. Ya, nanti saya pilih ya. Ya, Pak syukran Yudi. Ustaz. Mas sami-sami Bu Kiki. Pak Yudi, punten hadiahnya sabar ya 5. Ayat 2 apa Ustaz? Oh, ayat 2. Atau abdi yang kita kagum. Insya Allah. Baik, silakan yang berikutnya. Nanti kita 3 tambah, aja. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Angkat tangan dulu, Bu. Oh. Kumaha cenah angkat tanganan cenah Pak Asep. Serius lah atau terasa. Sudah raise hand, sudah angkat tangan juga fisik. Terus sama aja Masya udah. Allah. Ibu Erna, mangga. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya Masya Allah. Ya. Mohon mangga. Atur nuhun cekap. Ajan. Habis. Mangga. Ustaz. Mangga. Bu nelebat lah ya Bu Irma, mangga Bu Irma. Silakan Bu Irma. Ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, insyaallah. Mangga cekap. Terus kalau dia dicatatnya nembe tilu. Atau cekap Pak Asep jadi tilunya? Cekap tilu, mohon. Baik. Bu Kiki, Bu Erna dan Bu Irma ya. Nah, anu kenging Quran insyaallah Bu Irma, Bu Erna ridhonya pemikang Bu Kiki? Ikhlas. Alhamdulillah, insyaallah. Masya Allah. Bu Erna sareng Bu Irma kenging nanti kenging amal. Kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Amin. Hatur nuhun. Pertanyaan saya nih satu mushaf lagi ya. Satu mushaf lagi nih. Sebutkan urutan keberapa Al-Fatihah ini ketika turunnya? Urutan kelima, Pak. Punten ini siapa belum ngacung juga? Dilengkapi. Pak Aryadi, Pak. Pak Aryandi, di mana Pak Aryandi? Di Cimahi, Pak. Oh, Masya Allah, Cimahi. Saya Barakallah. Nomor 5 ya. Baik. Gimana ngambil itunya tuh ke Purwakarta aja atau gimana? Nanti panitia. Ustaz, panitia Nanti kita kirim, Ustaz. Kita kirim. Iya, mohon mangga. Insyaallah. Atur nuhun pisan. Wilujeng Pak Yudi atas jawaban. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya seperti itu ya. Semakin terdalam ternyata ilmu yang disampaikan, tausiah yang disampaikan ternyata mungkin termasuk saya sendiri, bacaan saya, menurut saya harus perlu banyak dikoreksi. Kita mungkin karena memang terbiasa membaca biasa dengan melantunkan ayat, tetapi dengan tadi dikoreksi oleh ahlinya ternyata bacaan kita masih ada yang harus dikoreksi seperti itu. Baik, itu tadi kita sudah sampai ke waktu ya. Sedikit mungkin kita ada masing-masing perwakilan mungkin persiapan resainnya, angkat tangannya dari Ibu dan juga Bapak. Kita adakan pertanyaan atau diskusi mungkin untuk pelengkap sebagai penutup. Saya persilakan mungkin dari Bapak dulu. Ada yang ditanyakan langsung kepada Pak Ustadz terkait dengan materi yang disampaikan tentunya. Panitia bisa bantu resign? Tidak ada? Ibu-ibu biasanya Yudi yang semangat. Sudah jelas berarti ya Pak Sep ya. Ibu Irma dan Ibu Nia. Pak, silakan Bu. Tadi yang disebutkan oleh panitia. Di unmute mungkin Pak.
Ya, Ibu Melisa dipersilakan karena tangan ya. Ibu Melisa, monitor. Jadi unmute suaranya. Silakan pertanyaannya disampaikan. Oke, ke Irma. Ibu Irma. Ibu Melisa atau Ibu Irma bisa monitor, suara saya bisa terdengar ya. Tadi panitia katanya ada tepukan raise hand atau angkat tangan. Maaf, Ustadz kepijit. Oh, salah tadi. Berarti tidak maksud nanya ya, Bu ya? Maaf, Anggo balsem tuh, Bu. Padahal yang bertanya mau dapat door prize tadi. Salah kepijit atau nganggo balsem tuh. Saking semangatnya ya, Bu. Punten, Ustadz. Mungkin satu lagi. Ini ada lagi Ibu Eli, Ibu Eli. Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh bertanya? Boleh, silakan. Langsung, Bu. Ustadz, punten kalau untuk caranya bisa apa ya? Agar istiqomah dalam bacaan, tapi si maksudnya teh selalu terjaga gitu. Caranya seperti apa? Bagaimana? Baik. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Pertama, Ibu punya kalimat yang khusus dijadikan contoh setiap hari. Contoh setiap hari. Misal, tadi kita melatih lam sukun ya Bu ya, lam sukun. Maka sudah aja cukup satu jadikan sampai nanti diulang-ulang setiap hari. Alhamdulillah begitu aja. Dan lam sukun itu akan menjadi patokan untuk lam-lam yang lain. Ini ketika kita sedang memperbaiki huruf lam, katakan. Maka huruf-huruf yang lain juga sama. Bahkan kadang-kadang kalau perlu untuk memperkuat lam tersebut terpakai di Al-Quran, juga bukan aib kalau misalnya kita pakai kalimat sehari-hari bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Ya, itu kan lebih praktis. Misalnya gini, saya punya binaan juga, beliau lamnya itu susah banget membantu. Akhirnya beliau membuat itunya, punten. Contohnya beliau menggunakan kalimat alpukat. Alpukat, 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 begitu terus. Nah, karena sudah terbiasa, beliau biasanya itu gini, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ada alenya. Maka ketika melatih dengan alpukat, loh ini juga ketika bilang alpukat, saya nggak alpukat, nggak bilang pantulan di alpukat, dia bilang alpukat, 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 maka dia menjadi ingat terus, oh lamnya begini. Setiap ketemu lam, al-qari'ah, al-hakumut takatsur. Ini cara praktisnya ya Bu ya. Tentu yang paling resmi adalah Ibu memeriksakan secara rutin ke pembimbing. Itu yang paling itu. Jadi mengalokasikan khusus dari 29 itu Ibu checklist satu persatu. Setelah melaporkan, saya sudah selesai ini, saya sudah selesai ini, saya sudah selesai ini. Oh sekarang mau fokus latihan ini sepekan ini, begitu. Kurang lebih. Wallahu a'lam. Ya, atur nuhun Ustadz. Sami-sami. Alhamdulillah, bisa seperti itu ya penjelasannya. Ya, terkait waktu mungkin bukan rekomendasi ya. Kalau misalnya memang tadi sudah ada yang sampaikan, karena memang sudah saatnya mungkin ini. Insya Allah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, doakan kami untuk tetap istiqomah, untuk bisa menjalankan program-program kami, salah satunya program seperti ini, insya Allah ke depan. Kekurangan, kemudian ketidaksempurnaan, pasti akan ada dalam penyajian, kemudian dalam penampilan, dari kami khususnya, para panitia,